Jadi untuk yang pagi hari ini kita melanjutkan Purpose Driven Life, yaitu dari hari ke-6. Betul ya Pak Ferry ya, hari ke-6. Jadi betul ya. Dengan judulnya kehidupan adalah suatu penugasan sementara. Jadi untuk sesuatu yang sementara ini memang biasanya orang selalu kalau dibilang sementara pasti yang paling sering dicek adalah waktu, harusnya ngecek waktu kan. Karena kalau ngontrak sementara semua dicek waktunya nih udah sampai kapan kan gitu. Dalam hal bisnis juga kalau dibilang sementara berarti ini sesuatu yang masih waktunya pendek sebenarnya. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita menyadari ya dari bacaan di kehidupan adalah suatu penugasan sementara di Purpose Driven Life, bahwa di sini dibilang ternyata hidup kita adalah penugasan yang sementara. Jadi sebelum lebih jauh saya mau menyampaikan bahwa beberapa tahun lalu saya pernah ditugaskan sementara ya untuk menjadi perpanjangan tangan dari kegiatan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba waktu itu, dan saya diutus sementara waktu itu ke perbatasan Indonesia Papua Nugini. Jadi karena di situ ada indikasi peredaran narkoba dari negeri seberang masuk ke Papua, itu karena masyarakat kurang mengenal bahaya penyalahgunaan narkoba itu, sehingga untuk sementara waktu saya diminta untuk hadir ke sana untuk memberikan sedikit penyuluhan pada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan beberapa kewaspadaan yang harus mereka miliki, karena masyarakat di sana taunya mungkin dipikir hanya obat biasa, tapi ternyata ini adalah barang terlarang. Jadi saya beri penyuluhan bersama dengan Satgas Pengamanan Perbatasan waktu itu, ada 15 tahun lalu kayaknya ya. Jadi di sana kita benar-benar yang namanya sementara, yaitu kayaknya karena memang di wilayah situ bukan tempat tinggal kita ya, bukan tempat sesuatu yang nyaman jadinya. Jadi karena ini kita melihat ini udah gitu di daerah perbatasan. Biasanya kalau kita penyuluhan narkoba di Jakarta itu nggak perlu dikawal tentara, tapi kali ini karena di wilayah Papua jadi penyuluhan pun dijagain tentara. Ya, jadi karena sewaktu-waktu kalau ada serangan ya bisa saja gitu berbahaya bagi kita. Nah, jadi berbicara sesuatu yang sementara itu kurang nyaman, kurang enak seharusnya. Tapi ya untuk saat ini kehidupan di dunia, lucunya orang lebih senang dengan yang sementara yang ada di dunia ini, bukan yang kekal. Ya, padahal kalau menurut bacaan di Purpose Driven Life dan kehidupan keseharian yang kita jalani, seharusnya kalau kita mengerti firman Tuhan, kita mengerti ajarannya Yesus, kita sesungguhnya digiring untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal sebenarnya. Tapi manusia kecenderungannya kita lebih senang untuk masuk ke level yang sementara. Ya, seperti kalau kita lihat anak-anak main game kan, kalau mereka main game kan nggak selesai mereka ulang lagi. Ya, kalah diulang lagi, kalah ulang lagi, begitulah kalau main game. Padahal kan hidup ini nggak bisa seperti itu. Mau kalau sudah detik terakhir kita harus kembali, ya nggak bisa
minta waktu saya pulang dulu gitu, mundur saya atau review atau apa, nggak bisa. Sekali berjalan udah langsung sampai ke titik yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau waktunya selesai berarti selesai. Kalau Tuhan bilang lanjut, ya seperti ada rekan kita juga waktu di Dulos itu ada informasi ada teman kita yang dipotong lehernya sama. Kalau secara fisik manusia dia seharusnya udah berpulang karena 85% lehernya udah putus, hanya tersisa sedikit. Tapi ternyata kawan kita ini saya lupa nama lengkapnya, dia sudah keliling bersaksi sampai ke Belanda itu. Lehernya sudah 85% putus ya. Tapi karena memang belum waktunya ya rohnya ya Tuhan suruh kembali. Jadi secara fisik udah nggak berarti, secara fisik sudah putus. Tapi secara roh karena belum waktunya Tuhan kembalikan dia ke bumi dan sampai hari ini masih keliling bersaksi. Jadi kalau ketemu orang ini lehernya itu 85% itu jahitan yang di lehernya ya. Jadi perbatasan antara leher dengan punggung itu jahitannya ada 85%. Jadi ngeri memang, tapi yang namanya belum waktunya masuk surga, belum waktunya pulang ya disuruh balik lagi gitu. Dan mungkin banyak lagi ya kesaksian-kesaksian yang mana memang kalau belum waktunya ya sudah balik lagi. Tapi kalau sudah waktunya nggak bisa ditawar lagi, berarti sudah harus kembali. Nah, untuk hal ini kita mau baca, kita mulai dari ayat yang tertera dulu di dalam buku ini, yaitu Mazmur 39 ayat 5. Coba satu orang baca. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ya. Satu lagi ya, Mazmur 119 ayat 19. Mazmur 119 ayat 19. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Ya. Jadi pertama Daud sendiri ya, kita belajar ya. Ini hanya salah satu dari sekian banyak ayat yang terkait dengan kondisi manusia yang fana di dunia ini. Ini hanya salah satunya karena ini terkait dengan buku. Di sini dibilang, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Jadi saking dekatnya Daud dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan, Daud begitu hatinya tertuju pada Tuhan, dan dia kalau ngobrol itu ya dia to the point aja, bahwa dia menyadari ternyata bahwa hidupnya fana. Jadi dia jadi pengen tahu gitu, mendingan ajal saya dikasih tahu aja lah. Karena Daud sudah sering juga dia dikejar-kejar. Sebelum jadi raja pun dia sering dikejar oleh binatang buas ya. Walaupun dombanya cuma 2, tapi dia sering berhadapan dengan musuh waktu belum jadi raja. Ya, dia menyadari betapa sewaktu-waktu dia bisa diserang, sewaktu-waktu dia bisa mati, terbunuh saat dia mengembalakan domba. Jadi Daud dalam posisi menyadari ya, nah ini penting ya, mungkin jadi catatan kita menyadari nggak gitu bahwa kita ini pribadi yang sementara di dunia ini. Sampai Daud pun dia bertanya sama Tuhan, ajalnya kapan? Ya Tuhan, ajalku kapan? Batas umurku kapan? Karena aku manusia fana gitu. Jadi Daud benar-benar merasakan gitu bahwa kayaknya hidup ini nggak bisa panjang juga karena banyak resiko, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak halangan, dan dia beresiko dengan sewaktu-waktu mendapat serangan dan dia mati.
Tapi ternyata ya sampai dia jadi raja, dia harus berhadapan juga dengan banyak hal, tantangan, rintangan. Ya, dan dia juga ada dalam peperangan besar ya, sering, dan selalu dimenangkan. Tapi di hatinya sudah ada konsep bahwa kita ini hidup sementara gitu. Dia menyadari. Nah, makanya kembali lagi pertama yang harus kita sadari bersama-sama seluruh teman-teman di Pure Worship Community ini, kita harus menyadari, itu satu yang terpenting, bahwa kita adalah penugasan sementara ya. Seperti saya bilang tadi, saya pernah ditugaskan sementara di Papua. Saya juga pernah ditugaskan sementara ke beberapa daerah. Nah, semua yang sifatnya sementara harusnya kita lebih berjaga-jaga dibandingkan kita santai atau kita lebih sekedar menikmati ya, nggak bisa juga ternyata. Jadi kalau hari ini kita masih bertahan hidup adalah suatu hal yang luar biasa, itu anugerah Tuhan. Dan di dalam buku ini juga tadi di ayat Mazmur 119 dibilang hanya sementara ya. Saya mau tambahkan ayat di Mazmur 23. Di situ ayat paling terakhir ya, setelah Daud menjelaskan banyak hal. Coba Mazmur 23. Yang Tuhan adalah gembalaku itu. Ayat terakhirnya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Mazmur 23 juga tertulis bahwa ini Daud paling banyak dia mempromosikan hari terakhir gitu ya. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang next, itu Daud sering dalam kutipan, dalam ayat-ayat catatannya, narasi-narasinya, ya kasih tahu gitu bahwa kita ini akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, jadi salah satu ayat yang juga menjadi kekuatan saya sejak mulai lahir baru dan dalam pelayanan, salah satu ayat pedoman saya yang paling kuat adalah Mazmur 23 ini. Jadi kita hidup ini, percayalah bahwa di balik yang sementara ini, kalau di versi Perjanjian Baru, kita dituntun oleh Roh Kudus. Ya, siapa yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat itu kita pindah dari gelap kepada terang. Nah, di dalam terang itu bukan hanya kita berjalan sendiri, tapi di dalam terang itu ternyata Roh Kudus di dalam kita. Nah, Roh Kuduslah sebenarnya yang mengontrol dan mengendalikan kehidupan kita langkah demi langkah. Roh Kudus yang membimbing kita hari demi hari. Roh Kudus yang menemani kita untuk mengambil banyak keputusan di hidup ini. Dan Roh Kuduslah yang selalu membuka jalan sesungguhnya. Jadi kalau versi Perjanjian Lama tidak serta-merta orang tahu tentang Tuhan yang sesungguhnya, tapi kalau di Perjanjian Baru sesungguhnya sudah semakin jelas. Siapapun yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu koneksi dengan Roh Kudusnya sudah langsung ada. Gak mungkin kayak sekarang kalau kita sudah bukan sekedar isi pulsa sebenarnya kan gitu. Kan ada orang yang merasa kalau versi sekarang nih, wah sudah ada pulsa udah cukup. Padahal kalau zaman sekarang ternyata hanya pulsa saja nggak cukup, harus ada kuota kan gitu. Jadi kita sudah punya pulsa di HP, tetap harus masuk ke kuota supaya kita ada internetnya, ada ininya, ada itunya. Jadi semua jadi lengkap. Begitulah pekerjaan Roh Kudus. Ya, saat kita terima Yesus, itu jauh lebih dari sekedar urusan kuota atau yang kita tahu di HP yang segalanya bisa instan. Sebenarnya Roh Kudus jauh lebih canggih dari itu. Ya, jadi kalau ada
Nokia bisa bilang connecting people, sebenarnya connecting people adalah Holy Spirit. Ya, saya pernah jadikan ini khotbah bahwa Holy Spirit is the connecting people. Jadi yang mengkoneksikan tiap manusia justru Roh Kudus, bukan Nokia. Ya. Nah, jadi atas dasar inilah saya sangat percaya bahwa di balik yang sementara ini memang benar ada kehidupan kekal. Ya. Kalau dari halaman berikutnya juga saya mau, karena ini terkait buku yang kita. Nah, di halaman berikutnya begini. Sini ada statement tentang siapa itu raja-raja yang ada di dalam dalam yang tercatat di Perjanjian Lama itu begitu banyak raja-raja. Kalau dilihat dari tahun demi tahun mereka masa baktinya, ternyata raja-raja ini juga sama, hebat-hebat tapi sementara juga. Nah, di balik yang sementara, kalau di Perjanjian Lama kita lihat ada raja-raja yang berkenan kepada Tuhan sehingga endingnya bagus, endingnya luar biasa. Tapi ada raja-raja juga yang memberontak kepada Tuhan, raja-raja yang tidak berkenan di hadapan Tuhan karena mereka menyalahgunakan kekuasaan. Ya. Nah, jadi kalau berbicara sementara, salah satu yang menjadi masalah waktu kita tahu kita ini hidup sementara tapi kita dibungkus oleh satu kekuasaan. Ya, orang udah punya jabatan, kadang-kadang udah keenakan dengan jabatan, ya keenakan dengan posisi, keenakan juga dengan harta pribadi sampai lupa jadi ini bahwa hidup sementara. Ya, harta yang kita miliki juga sementara, prestasi yang kita miliki sementara, kehebatan yang kita miliki semua sementara. Tapi biasanya kalau orang-orang sudah di posisi tertentu, dia lupa dengan yang sementara itu. Makanya akhirnya jadilah sombong, jadi angkuh, ya merasa hebat. Akhirnya bahkan tuntunan Roh Kudus pun diabaikan. Ya, makanya hari-hari ini kita mau belajar juga bahwa setelah kita sabar, ya kita tahu persis, kita menyadari, ya kita sadar bahwa siapa kita. Terus yang kedua, setelah kita sadar, kita tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, ya, sehingga kita menyadari bahwa kita diperlengkapi oleh kasih karunia. Cuman kita nggak bahas soal materi kasih karunia, cuman saya beritahu bahwa yang membuat kita bertahan setelah kita sadar bahwa kita hidup sementara, kita ada dalam lingkaran kasih karunia. Nah, tapi itu ada materi tersendiri ya. Saya cuma mau kasih tahu bahwa begini, oleh kasih karunia kita bertahan juga sampai hari ini. Oleh tuntunan Roh Kudus kita bisa jadi mengerti firman Tuhan. Ya, seperti buku Purpose Driven Life ini kan bagus ya bukunya. Tapi kalau kita baca buku ini tapi hidup kita di luar lingkaran kasih karunia, ya nggak akan mudeng juga. Sehebat apapun tulisan buku ini, nggak masuk di hati kita, nggak masuk di pikiran kita, nggak masuk dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun buku ini mengarahkan sesuatu yang bagus, ya mengarahkan sesuatu yang luar biasa, tapi kalau kita berdiri di luar lingkaran kasih karunia, kita nggak sadar-sadar bahwa hidup kita sementara. Ya, apa yang tertulis di buku ini kita nggak akan ngeh juga. Sambil lalu aja gitu, kita cuma bilang ya bukunya bagus lah, tapi kita nggak masuk di dalam apa yang dimaksud dari penulis. Karena penulis kan sebenarnya penulis buku Purpose Driven Life, Rick Warren, mau menyadarkan kita ini bahwa udah kita ini sementara, jadi nggak usah neko-neko, nggak usah aneh-aneh. Apalagi kita di hidup perjanjian baru, kita sudah ada dalam lingkaran kasih karunia, ya udah Roh Kudus menuntun hari demi hari, susah senang, ya kita tetap ada dalam penguasaan Roh Kudus. Di halaman 47 ada tulisan begini,
Ini di buku ya, yang belum ada bukunya nggak apa-apa kan, saya bacakan aja. Dibilang gini, bumi bukanlah rumah terakhir kita. Kita diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi bumi yang kita lihat sudah hebat dan dahsyat ini ternyata bukanlah rumah terakhir kita. Walaupun fisik kita nanti dimakamkan di bumi, tapi kita tidak tinggal di bumi selamanya, karena kehidupan yang kekal sudah tersedia seterusnya, selamanya. Bukan di bumi, tapi di surga yang kekal. Makanya di balik yang sementara ini kita selalu ingat bahwa ya Yesus aja udah bilang, karena kamu bukan dari dunia makanya kamu dimusuhin gitu loh. Karena kita murid Yesus, kita dimusuhin sama dunia. Tapi kalau dunia mencintai kita, ya dunia mengasihi kita dengan hebatnya, jangan-jangan kita tidak dalam posisi sebagai murid Yesus. Karena murid Yesus oleh dunia itu pasti dibenci. Karena spiritnya beda. Spirit kerajaan surga sama spirit duniawi itu sangat berbeda, selalu bertolak belakang. Makanya kalau hari ini kita sebagai murid Yesus, ya kalau terkait dengan buku ini, khususnya yang hari ke-6 penugasan sementara, kalau kita murid Yesus, ya berarti kita sadar bahwa resiko untuk dibenci oleh dunia itu pasti ada. Walaupun kita berjalan dimanapun dengan maksud tujuan baik, dengan kasih Yesus yang kita bawa kemana-mana, kasih Yesus yang kita berikan kemana-mana, itu benar, kita bisa menjangkau jiwa. Tapi bukan berarti saat menjangkau jiwa nggak ada musuh. Musuh pun memata-matai kita. Musuh pun serta-merta bisa menyerang kita, karena musuh tahu nih, murid Yesus nih, spiritnya beda. Dan dengan segala cara, mungkin di zaman modern ini pihak lawan tidak langsung menyerang kita secara frontal, bisa saja. Tapi mereka menyerang kita dari belakang, mereka menyerang kita dengan cara jebakan-jebakan apapun ya, yang kita nggak bisa tahu. Nah, makanya kalau kita ada di dalam lingkaran kasih karunia, kita harus sadar ya bahwa penugasan sementara ini ya kita jalani dengan benar dan punya resiko. Sekali lagi saya mau bilang, kita ini beresiko. Resiko kita adalah murid Yesus yang dimusuhi oleh dunia. Itu wajar ya. Jadi jangan pernah kecewa kalau tiba-tiba banyak orang serang kita karena kita dianggap murid Yesus. Ya nggak apa-apa. Memang itulah, Yesus sendiri sudah bilang kok. Ya, kalau kita murid Yesus tuh resikonya penderitaan, kita diserang. Itulah pikul salib kan, Yesus bilang begitu. Jadi ya nggak mungkin kita ada dalam kenyamanan terus-menerus. Iblis akan merancang sesuatu untuk menyerang kita di segala tempat, di segala waktu, di segala keadaan. Iblis juga merancang sesuatu karena iblis mau membatalkan rancangan yang mulia dari Tuhan kepada kita nih semua. Kita semua nih punya rancangan mulia, mau dibatalkan sama iblis. Ya, kita diserang, kita difitnah, wah segala sesuatunya. Tapi kalau kita menyadari seperti yang ya namanya juga sementara ya, kita di buku ini dibilang ya sudah, jalani saja apa adanya, karena toh memang rumah kita bukan di bumi ini. Kehidupan kita nanti nextnya kita di surga. Ya, di sini juga saya tambahkan lagi ya, di buku ini dibilang ya di sini ada kisah tentang misionaris juga, yang mana ya perjuangannya nggak mudah. Ya, tapi memang sekali lagi bicara soal kemudahan, ya sampai hari terakhir kita dibilang mudah, pasti nggak mudah. Ya. Di dalam hari ke-6 ini, kalau yang di catatan buku ini dibilang ada 15 ayat bahkan ya. 15 ayat terkait dengan apa yang kita bahas tentang penugasan sementara. Cuman satu ayat aja lagi yang mau saya sampaikan. 1 Petrus 2 ayat 11. Coba tolong dibuka.
Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Tambahin, ayat 12 juga coba tambahin. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya, cukup ya. Jadi ini ada tertulis juga di apa yang dicatat oleh rasul-rasul ya. Sini dibilang, saudara-saudara yang kekasih, aku nasihat kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, ya ini maksudnya murid-murid sedang impartasi ya kepada jemaatnya ya, bahwa di sini mereka bilang soal pendatang dan perantau. Jadi secara umum memang mereka adalah pendatang dan perantau di tempat di mana mereka diutus oleh Tuhan ya. Rasul Paulus punya pergerakannya sendiri. Rasul Petrus dan murid-murid lain juga punya pergerakan sendiri. Masing-masing punya pergerakan sendiri dan mereka menyadari mereka pendatang dan perantau di daerah di mana mereka pelayanan. Nah, di balik perantauan dan kondisi mereka impartasi terus tentang Yesus sebagai jalan menuju surga. Nah, nggak mudah juga ternyata waktu mereka mempromosi kasih Yesus, mereka mempromosikan keajaiban Yesus, bahkan murid-murid Yesus pun sudah melakukan mujizat seperti yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar dari yang Yesus lakukan ya. Kayak Petrus saja waktu setiap dia pelayanan ya, sampai orang berharap kalaupun kena bayangannya aja udah bisa sembuh ya. Jadi murid-muridnya pun luar biasa, mereka berharap ya kena sapu tangannya, pokoknya kena sentuhan dari para rasul, mereka bisa sembuh. Pada zaman itu dahsyat memang. Tapi sedahsyatnya murid Yesus ya ujungnya sama dengan Yesus. Karena mereka bukan dari dunia, ya mereka mempromosikan kerajaan surga. Ujung-ujungnya murid Yesus waktu ditangkap, disiksa, itu juga kayak Rasul Paulus, ditangkap, disiksa. Bahkan Rasul Paulus bilang setiap hari dia disesah. Ya waktu di penjara itu dia digebukin, segalanya dia dibikin. Tapi dari penjara pun dia bersaksi, dia menulis surat-surat kepada jemaat. Begitu juga para rasul ditangkap, disiksa, dan dibunuhnya pun ngeri-ngeri gitu murid Yesus. Nah, jadi nggak mudah juga di balik penugasan kita yang sementara ini. Sekali lagi kalau kita sadari tidak mudah. Ya, tapi percayalah kita ini ada di dalam lingkaran kasih karunia. Kita diproteksi sempurna. Asalkan kita berdiri dalam lingkaran kasih karunia, kita nggak lari dari Tuhan, kita nggak menjauh dari Tuhan. Nah, salah satunya komunitas ini misalnya. Ini komunitas inilah menjadi lingkaran kasih karunia kita. Ya, di dalam komunitas ini kita menyatu, saling menasihati, saling membangun, saling menolong, saling menopang. Kita ada dalam lingkaran kasih karunia sehingga kita waktu yang tadi di ayat tadi kan bilang ada yang fitnah, ada yang menyerang, ya. Itu mereka tidak mendapati juga, nggak bisa mendapatkan hal-hal yang buruk karena mau fitnah apa kalau kita hidupnya benar ya. Kalau kita hidupnya lurus pun mau difitnah pun bukti-bukti yang menyatakan itu nggak ada. Makanya sekali lagi kita bersyukur ya di dalam penugasan sementara ini ternyata kita dilindungi oleh lingkaran kasih karunia. Ya, bahkan sebagai penutup saya mau sampaikan doa yang Yesus ajarkan saja sudah mengarah ke sana. Waktu Yesus pertama kali ngajarin doa Bapa kami itu, ya dia sebut Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya ya.
dan berikanlah kami makanan hari secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ini terakhirnya sudah dibilang, sampai selama-lamanya. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Makanya bersyukurlah kita, dari doa yang sederhana ini pun kita diajarkan bahwa ada sesuatu yang Tuhan promosikan, dan kita nanti promosi lagi ke orang ya, bahwa ada sesuatu yang selama-lamanya ya. Jadi kata-katanya sederhana, tapi memang begitulah. Tuhan kalau ngasih promosi tentang kerajaan surga sesungguhnya sederhana kok. Cuman yang bikin ribet manusianya aja ya. Manusianya yang terlalu ribet, bahkan Tuhan udah kasih jalan yang benar, pengennya lewat jalan yang lain ya. Tuhan udah kasih jalan yang bagus, pengennya jalan yang berliku-liku ya. Salah manusia sendiri sebenarnya. Makanya sekali lagi buku Purpose Driven Life ini kalau kita ikutin terus selama 40 hari, ini jadi satu hal yang baik ya. Kalau bisa jangan putus, hari demi hari ikutin. Kalau bisa punya bukunya, nanti dicari informasi bukunya masih ada nggak di Gramedia atau di toko buku Kristen. Ikuti buku ini. Kalau bisa lihat kalau ada media online-nya juga mungkin buku ini bisa dicek ya, mungkin ada. Tapi percayalah, dari buku ini penting. Kalau untuk hari ke-6 ini, sekali lagi terkait penugasan sementara, saya mau beritahu, dalam tugas yang sementara ini tidak akan pernah sia-sia karena kita ada dalam lingkaran kasih karunia. Kalau Daud bisa memahami kehidupan kekal, biarlah kita juga semua teman-teman di Pure Worship ini memahami bahwa nanti next ada kehidupan kekal. Jadi kalau di dunia secara manusiawi kita biasa-biasa saja ya pun nggak masalah. Toh yang luar biasa nanti di kehidupan kekal ya. Kita bersyukur, kita berterima kasih bahwa kita disiapkan kehidupan yang kekal, yaitu next level di kerajaan surga yang kekal dan mulia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.